Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini ada sedikit cerita yang mungkin bisa menginspirasi buat kita semuanya. Adalah yang berkaitan dengan Sunan Kudus saat mengatasi wabah penyakit atau bisa dikatakan dengan pagebluk. Dan kali ini dengan kisah Sunan Kudus yang mengembara hingga ke negeri Arab, kota di Mekah, di mana kedatangan Sunan Kudus disambut dengan sinis oleh penguasa negeri. Namun hingga akhirnya beliau mampu mengusir wabah penyakit yang melanda negeri itu. Di dalam riwayat dikisahkan bahwa Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus itu suka sekali dengan pengembaraan dalam hal berdakwah, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji dan kebetulan sekali di sana ada wabah penyakit yang sulit sekali untuk diatasi. Penguasa negeri mengadakan sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak yang mencoba, namun tak membuahkan hasil sama sekali. Dan pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. Namun kedatangannya disambut dengan sinis sekali. Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit negeri ini? Tanya sang Amir. Kemudian Sunan Kudus pun menjawab dengan doa. Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini. Itu kata sang Amir. Kemudian Sunan Kudus berkata, saya mengerti. Memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Itu kata Sunan Kudus. Lalu Amir pun menjawabnya, sungguh berani Tuhan berkata demikian. Apa kekurangan mereka? Tanya sang Amir. Kemudian dengan tenangnya Sunan Kudus pun menjawab, Anda sendirilah yang menyebabkannya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Bisa jadi mereka berdoa hanya mengharap hadiah, yaitu tanpa keikhlasan. Sang Amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembalinya dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu. Dan itulah kenapa sebabnya Raden Ja'far Shadiq disebut sebagai Sunan Kudus, karena beliau berdakwah di kota Kudus tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit cerita dari salah satu pejuang Islam di tanah Jawa ini bisa sedikit membawa manfaat atau menginspirasi buat kita semuanya. Dan semoga Anda masih tetap sehat selalu, lancar dalam menjalankan tugas setiap hari, dan tentu saja dan mudah-mudahan Anda masih tetap sehat-sehat selalu tanpa adanya gangguan dari wabah-wabah yang disebut sebagai COVID-19 atau Corona. Dan tentu saja selain kita berusaha dan juga mengikuti anjuran dari pihak pemerintah, kita juga harus diwajibkan untuk selalu berdoa dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh apa-apa yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.